siap. Sebelum PJJ pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu lambang unsur dan rumus kimia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Mengenal nama unsur dan menuliskan lambang unsur. Tentunya hampir setiap hari dari kita pernah mengendarai sepeda motor, bukan? Apakah yang digunakan dalam bahan bakar sepeda motor? Sebagian dari kita menggunakan pertama, sebagian bahan bakar, atau kadang juga premium. Tahukah kalian bahwa bahan bakar tersebut termasuk sebagai hidrokarbon? Sesuai dengan namanya, hidro terdiri atas unsur hidrogen dan karbon. Aturan dalam menuliskan lambang unsur: yang pertama itu, jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus digunakan huruf kapital. Misalnya, oksigen dengan O besar, hidrogen H besar, dan karbon C besar. Kedua, jika suatu unsur dilambangkan lebih dari satu huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Misalnya, tank, ZN, Z-nya besar, N-nya kecil. Kemudian emas, A besar dan U kecil. Tembaga, C besar dan U kecil. Berikut ini unsur-unsur yang sudah ditemukan, yaitu ada hidrogen, helium, lithium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Kalian bisa lihat tabel berikut, dan sebelah kiri ada namanya, di sebelah kanan ada lambangnya. Lambang unsur yang kita ketahui sekarang tentunya berbeda dengan lambang unsur pertama kali yang diusulkan oleh Dalton. Penulisan lambang unsur telah mengalami perkembangan. Penulisan lambang unsur pertama kali diperkenalkan oleh John Dalton, seorang ilmuwan dari Inggris, pada tahun 1810. Dalton membuat lambang unsur menggunakan bentuk dasar lingkaran. Lambang unsur yang ditemukan oleh Dalton ternyata tidak pasti karena susah untuk diingat. Hal ini dikarenakan Dalton membuat lambang unsurnya secara mandiri, berupa satu lambang untuk satu macam unsur. Sehingga untuk menuliskan lambang dari suatu senyawa digunakan gabungan dari lambang unsur-unsur penyusunnya. Lambang unsur mengalami perkembangan pada tahun 1830 oleh John Jacob Berzelius. Hal ini dikarenakan lambang unsur John Dalton sukar untuk diingat. Jacob Berzelius merupakan kimiawan asal Swedia. Sistem Berzelius ini digunakan sebagai dasar penulisan lambang unsur sampai sekarang, yakni menggunakan huruf sebagai lambang unsur. Berzelius mengusulkan lambang unsur dituliskan menggunakan huruf kapital bila hanya terdapat dari satu huruf, akan tetapi bila terdiri dari dua huruf maka menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, kemudian diikuti dengan huruf kecil pada huruf kedua. Rumus kimia. Rumus kimia adalah rumus yang menyatakan lambang atom dan jumlah atom.
unsur-unsur yang menyusun senyawa. Rumus kimia dapat dituliskan untuk molekul unsur monoatomis, molekul unsur diatomis, molekul unsur poliatomis, molekul unsur senyawa ion, dan molekul rumus kimia senyawa. Rumus kimia untuk molekul unsur monoatomis digunakan dengan rumus kimia dengan lambda yang sama pada nomor atom. Contoh, nama unsurnya natrium, rumus kimianya Na. Nama unsurnya kalium, rumus kimianya Ca. Kemudian nama unsurnya timbal, rumus kimianya Pb. Rumus kimia untuk molekul unsur diatomis merupakan molekul yang terbentuk dari dua atom yang sejenis. Penulisan molekulnya menggunakan lambang unsur dan jumlah unsurnya. Contoh, nama unsur Claus, rumus kimianya F2. Kemudian ada bromida, rumus kimianya Br2. Dan ada lagi klor, rumus kimianya Cl2. Rumus kimia untuk molekul unsur poliatomis merupakan molekul yang terbentuk dari dua penyusunnya. Penulisan molekulnya menggunakan lambang unsur dan jumlah unsurnya, seperti penggabungan atom-atomnya. Seperti yang tadi, kalau yang tadi kan diatomis itu berarti 2. Kalau poliatomis berarti lebih dari 2. Contohnya, nama unsurnya ozon, rumus kimianya oksigen. Rumus kimia untuk molekul senyawa ion. Ion itu terbagi menjadi 2 berdasarkan muatan atomnya, yaitu kation dan anion. Kalau kation itu ion dengan muatan positif, sedangkan anion merupakan ion dengan muatan negatif. Contoh, kation itu K+, untuk anion itu Br-. Kemudian kation Mg12, anionnya Cl-. Rumus kimia untuk senyawa digunakan untuk menyatakan jumlah dan jenis unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Unsur-unsur dapat membentuk suatu senyawa karena adanya ikatan kimia. Contohnya itu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, garam ya. Anionnya itu NaCl, kemudian jenis dan atomnya itu Na1Cl1. Alkohol, rumus kimianya C2H5OH. Jenis dan jumlah atomnya, C-nya ada 2, H-nya ada 6, kemudian O-nya ada 1. Alhamdulillah untuk PJJ hari ini selesai materinya sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti saya lampirkan. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.